Ini tadi kok. Ini. Oh, gede ya mah. Kita harus kembali menyerang mereka. Pangeran Jayakarta. Allahu Akbar. Pasukan! Ya! Habisi mereka! Diam! Diam! Di mana Sultan? Hai nenek tua, mana Sultan Goa? Mana pemimpinmu? Pinggir! Keadaan! Diam atau aku tembak kamu. Hai nenek tua, bicara yang betul. Mana pemimpinmu? Mana Sultan Goa? Kurang ajar. Saya tembak kamu. Mana Sultan Goa? Mana Sultan Goa? Mana Sultan Goa? Saya pemimpin negeri ini. Kenapa kau kejam sekali, Ki? Tenang, Kibu, tenang. Silakan. Saya pemilik daerah ini, Sultan Goa. Jadi kau Sultan Goa. Saya akan mengalahkan Portugis. Saya tidak peduli. Saya akan membunuh semua rakyat Goa. Goa akan menjadi milik Portugis. Tidak begitu saja. Goa tidak akan dimiliki oleh Portugis. Kalau begitu, tenang, Bu. Saya akan serahkan Portugis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Habislah kau. Pasukan! Komandan, mengapa kita harus membunuh ibu-ibu juga? Karena ibu-ibu akan melahirkan rakyat Goa yang akan melawan Portugis, dan saya tidak mau itu terjadi. Pasukan! Tembak mereka sekarang, cepat! Dasar rakyat tidak berguna, komandan.
Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Oh di mana kawan dulu yang sama berdua, oh kawanku. Inilah kisahku semalam di Malaysia. Diri rasa hafalan daya, aku hanya seorang pengembara. Kekasih hatiku pun pula telah hilang tiada pesan. Aduhai sayang, apalah daya, cinta hampa, hidupku pun merana, mana dia. Pada tahun 1510, Portugis dapat menguasai kerajaan Goa. Pasukan Goa beserta rakyatnya tidak mampu menandingi kedikdayaan dari persenjataan Portugis. Akibatnya, Sultan Goa, pasukan Goa, dan rakyat Goa semuanya dibantai oleh Portugis, termasuk kau. Portugis tidak bisa didiamkan, harus dihentikan. Dan harus dipukul mundur. Goa telah porak-poranda, Samudra Pasai telah dikuasai. Sebentar lagi, jangan-jangan Kesultanan Demak juga akan jadi sasaran berikutnya. Karena itu harus dihentikan kedikdayaan Portugis ini. Dan satu hal yang bisa menghentikan itu adalah Kesultanan Demak. Kita harus melawan, kita harus hentikan mereka. Bagaimana menurut Paman Pati? Sendiko dawuh Kanjeng Sultan, menurut pendapat hamba selaku penasihat kesultanan, penjajahan di bumi Nusantara ini dalam bentuk apapun harus dihancurkan, harus ditumpas habis. Apalagi kita tahu bahwa Portugis adalah penjajah yang kejam, yang merampas kemerdekaan dan kebebasan seluruh warga bangsa Nusantara, terutama di Kesultanan Demak ini. Sumangga Kanjeng Sultan, kawula dan panjenengan sedoyo secara bau-membau bersama rakyat Kesultanan Demak memberantas dan menumpas habis penjajahan Portugis di tanah Nusantara ini, khususnya di Kesultanan Demak. Terima kasih, Paman Pati.
Ananda putraku, Pati Unus, Sendika dawuh Ayahanda. engkau telah terlatih dalam berbagai peperangan. Dan karena itu, engkau akan kutunjuk sebagai panglima perang. Segala titah Ayahanda akan hamba laksanakan. Bagaimana, Trenggono? Sendika dawuh Ayahanda, saya menurut saja. Baik, terima kasih. Siapkan seluruh armada, tentara, dan juga segala perlengkapan untuk menghadang Portugis agar tidak sampai ke tanah Demak ini. Sendika dawuh. Mohon ampun Ayahanda. Sendika dawuh Ayahanda. Ya, putriku. Ayahanda, apa tidak sebaiknya para adipati saja yang turun ke medan perang Ayahanda? Mohon izin Ayahanda. Sendika dawuh, saya Adipati Buddha siap bertempur di medan perang. Saya siap bertempur. Iya Ayahanda, izinkan kami terlebih dahulu menikmati masa pernikahan kami. Putriku, ayah paham. Kalian masih pengantin baru. Masih masa bulan madu. Akan tetapi, negara memanggil. Kesultanan Demak harus bertindak untuk menghentikan Portugis. Karena itu, kumohon engkau mengikhlaskan dan mendoakan perjuangan suamimu ke medan laga. Para patih, siapkan segala sesuatunya. Dan engkau, patih sepuh, tetap bersama saya di kerajaan Demak ini, di Kesultanan Demak ini, untuk menjaga keamanan dalam negeri. Terima kasih. Ananda, perjuangan kita belum seberapa. Pengorbanan kita belum seberapa. Aku teringat pada perjuangan Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Dia menanti kelahiran putra penerus risalah dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, belum lagi Ismail menjelang remaja. Perintah Tuhan datang untuk mengorbankan Ismail. Putra kesayangan yang lama dirindukan dan dinantikan. Dan ternyata Ibrahim rela dan Ismail ikhlas. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu hai Ananda? Maka Ismail menjawab, kerjakanlah wahai ayah. Pasti engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Sendika dawuh Ayahanda, kami akan mengikuti titah Ayahanda. Terima kasih putri. Bubuy bulan senai bentang panon poe di sasate unggal bulan abdi poe oge hade itu ciburui launa
geplak saingan. Aduh itu saha nu ngalangkung onggalenci. Kapten Desa, kerajaan di Nusantara ini sudah banyak yang kita kuasai. Harta bendanya kita jarah, kita ambil semua untuk Portugis. Untuk yang belum kita kuasai, kita berikan mereka janji-janji manis. Agar seluruh kerajaan di Nusantara ini bisa membantu Portugis. Bagaimana? Ya, ide yang bagus. Hampir seluruh wilayah Nusantara telah dikuasai oleh Portugis. Ini tangan kita. Betul, kita akan memberikan mereka janji-janji. Dan sisanya pasukan tembak mereka. Atika. Najan hati masih berat, pilih-layang, hampura, abdi hampura. Oh, kau cabutlah nyawaku, oh Tuhan, mengapakah jadiku nasibku, oh Tuhan, mengapakah manusia begitu. Adinda, kemarilah. Baik, Mas. Menang banyak. Kalau boleh memilih, tentu saja aku ingin berdua dengan Adindaku ini. Bertiga. Bertiga lupa. Kita bisa menikmati indahnya bulan, menikmati semilir angin, dan menikmati indahnya taman di kaputren kita. Namun, ini adalah tugas dari Ayahanda yang tidak bisa kita enyahkan. Ini adalah tugas dari kerajaan, tugas dari kesultanan. Untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat kita. Supaya negeri Demak, supaya kerajaan Demak tidak tertindas oleh Portugis. Jadi, saya mohon kepada Adinda berdua untuk mengikhlaskan peperangan ini. Kang Mas, aku selalu mendoakan Kang Mas yang terbaik. Dinda juga Kang Mas.
Dinda juga Kang Mas. Dinda juga Kang Mas. Teleponnya nggak pada bunyi ya? Teleponnya? Jangan sirik. 4 kayaknya. Ya. Adindaku, insya Allah Kakanda pulang dengan kemenangan. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan atau membuat generasi yang akan datang. Raja 4. Supaya kerajaan Demak, supaya Kesultanan Demak ada generasi-generasi kita. Insya Allah. Tapi sepertinya aku mempunyai perasaan buruk. Doakan Kang Mas akan kembali lagi. Kris. Sebentar Kang Mas. Kris. Kang Mas. Ini pedang. Semoga bisa mendampingimu di sana. Anggaplah ini adalah sebagai diriku yang selalu mendampingimu, Kang Mas. Terimalah ini, Kang Mas. Kang Mas, Dinda juga ingin menitipkan keris ini untuk menemani perjuangan Kang Mas. Dan doa kami selalu untuk kemenangan Kang Mas. Insya Allah. Senjata dari Adinda berdua ini, keris dan pedang ini, sebagai tanda bahwa Adinda selalu ada di hatiku. Pergilah Kang Mas, doa kami selalu menyertai. Jangan lupa berdoa di setiap langkah. Insya Allah, insya Allah. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Ku lepas di kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara. Kan pergi ke Medan Jaya. Bila tanda teringat, ingatlah hari seorang. Jadikan daku semangat, terus maju pantang mundur. Air mataku berlinang karena bahagia. Putra pertama lahir sudah ku pintakan nama padamu pahlawan. Sembah sujud Ananda, dirgahayulah Katanda. Jayalah Dinda pahlawan, terus maju pantang
atas itu, di belakang itu. Ayakin tunan ya di Pastari Musik Jabar. Para kreator jaipongan nyanggakeun ulang bentang berenang di langit narik hati kata Oke kepada Inhong jaipongan haturan ulang kepetenang siang wangi dayah katarik hati kapetang rasa cinta kapari timun kaili kabulkan Jenderal De Vries. Bagaimana? Laksanakan sesuai arahan. Sup. Ya. Bagus, bagus, bagus. Luar biasa Raja. Raja memang paling bagus. Paling tampan. Luar biasa, luar biasa. Raja. Ya. Bagaimana kalau sekarang kita berbicara tentang perjanjian, Raja? Setuju. I bantu you, you bantu I. Gampang eta mah. Lamun Portugis mantu orang, orang pasti bantu Portugis. Iya. Raja. I berjanji akan membangun benteng di sekitar Pajajaran. Dibangun benteng? Iya. Jenderal. Pajajaran mau di benteng, Jenderal. Dan Raja, I juga berjanji akan membangun pasar untuk Pajajaran. Dan tenang saja Raja, semua rempah-rempah hasil bumi Pajajaran akan dibeli oleh Portugis. Jenderal, Pajajaran mau dibangun pasar. Jadi rempah-rempah yang punya
saya itu akan laris terjual. Iya, betul Raja. Iya, semua akan dibeli oleh Portugis. Dan rakyat Pajajaran akan hidup terjamin, akan jadi kaya. Wow, kaya? Yes. Kalau begitu, rakyat Pajajaran akan saya suruh menabung. Apa itu menabung Raja? Menabung itu bayar upeti, pajak kepada Portugis. Yes. Seluruh rakyat Pajajaran wajib membayar upeti kepada kami. Pokoknya rakyat Pajajaran yang ada di samping saya, samping kiri dan kanan saya, serta di depan saya, setuju jika kita menabung? Setuju? Bang bingung yuk kita nabung. Bang bingung yuk kita nabung. Bang bingung hey jangan dihitung. Tiap bulan tahu dapat untung. Ayo kawan-kawan kita menabung. Sudah dewasa hidup beruntung. Mau keliling dunia ada uangnya, atau untuk membuat istana. Bing-bing bang yuk kita nabung. Bang bingung yuk kita nabung. Bang bingung yuk jangan dihitung. Tiap bulan tahu dapat untung. Ayo kawan rame-rame kita nabung. Nabung. Aduh, lapar. Pelayan. Iya tuanku. Pelayan. Iya tuanku. Oleh. Si Jejen, si Udin, Mang Yayan kemana? Kok tiluan diganti? Hah? Mohon maaf tuanku. Mereka sedang pindah tugas. Iya tuanku. Pindah kemana? Yang dua di kebun, ya. Yang satu lagi di Papua tuanku. Oh, jauhan. Luar biasa. Tenang naon. Terus tiasa masak, sadayana tiasa masak. Oh, tiasa tuanku. Tiasa. Terus kerja tambahan biasa? Bisa tuh? Tambahan apa tuanku? Bisa mijit, saha mijit. Mijit. Ini tuanku. Ini. Oh. Gede ya mah. Gede. Maco ya malah. Terus bisa ngalulur saha? Kasman. Meni ganteng bodas. Kayak tambahannya bonus pokoknya mah. Terus biasa kerimbat saha? Nih. Huluna kawas cilok. Tempatnya kerimbat. Mohon maaf tuanku. Pakai micin taruh di golok. Cakep. Mantun. Iya. Kumaha tadi? Makan ketupat di belah 4. Iya. Biar kata palanya licin kayak cilok. Iya. Jangan salah bininya 4. Dulu 4. Itu kan dulu. Oh, kalau sekarang 6. Jadi ngantuk aja bininya 6. Tos paham? Paham. Mijit, Ya. lulur, Ya tuh. kerimbat. Terus ayeuna tos masak. Masak atau? Oh, atos. Masak naon? Mana nih? Anjeunna atuh. Begini tuanku, berhubung ini ada pesta yang spesial, saya masak juga yang spesial tuanku. Oh, masak apa saya? Saya masak ikan bermata 6. Ikan matanya 2. Ada. Emang ada ikan matanya 6? Ada tuanku.
Ikan apa? Ikan tongkol siklo 3 Tuan. Wow. Bombastis. Anu ya si manis masak naon? Ya manis. Hari ini saya masak dessert atau pencuci mulut agar. Ya ilah. Agar-agar. Mulut. Hah, tapi ini agarnya spesial. Biasa agar apaan? Ada lagunya. Apa? Dami agar. Ungkek. Agar. Ungkek. Agar. Tukang masak gitu mah wah repot. Aa Maco masak naon? Kalau saya lihat di sini tamunya begitu banyak. Spesial buat Tuan. Ya. Nanti itu Tuan kita ngapa ditepok-tepok. kata polisi dong. Mohon maaf Tuanku. Kali ini saya masak spesial buat tamu-tamu kita yang dari luar negeri. Saya hari ini mau masak kepala. Waduh. Kepala naon? Kepala pindang. Kepala kereta Tuanku. Wow. Striptease. Gede anjing. Ya sudah Tuanku, kalau memangnya Tuan-tuan sudah pada lapar, kita sudah siapkan. Boleh. Pada saat kita makan, ya ingat, kalian semua harus menghibur rakyat. Siap Setuju? Tuanku. Iya. Udah matang masakan? Sudah. Ayo, Saya makan. Tuan-tuan. Ayo, Yuk, Sadayana. Silakan. Makan udah. Tunggu. Ini nih. Kenapa? Wah, ini salah kostum nih. Kenapa? Salah kostum. Ini cerita patah hilang bukannya pitung. Aa, dia tos mesen tadi. Masak semur jengkol. Waduh. Nasi uduk, semur jengkol, jangan lupa kacang goreng. Wah, sebentar. Cing. Ini bukan orang Portugis nih. Orang mana? Orang Keranggan. Tanah abang. Orang kebun kacang. Ayo, Silakan Tuan. Ayo, Tuan. Ayo silakan Tuan. Ayo silakan Tuan, semua. Ayo, Tuan. Ayo. Saya hibur Tuan. Silap. Enak banget. Ya pada gegaras kita suruh nyanyi. Ayo semuanya, ayo kita makan. Ayo silakan Tuan. Makan. Ayo silakan semuanya. Gua nemenin Tuan dulu. Mikrofon. Iya. Buat ngelarin piring di dalam. Sisain buat gua berdua. Jangan lupa. Ayo. Di pada makan kita disuruh nyanyi lagi. Iya. Juki. Tuh. Juki. Hello Juki. One, two, three, front. Juki kemarin pagi kepergok ngintip cewek lagi mandi. Juki anak Pak RT ngetop di kampung gue, pacaran sama anaknya Pak RW. Yang apes emang gue, pacar disabet dia, mentang-mentang gue kalah perlente. Juki kepergok pagi-pagi lagi ngintipin pacar saya mandi. Gare-gare si Juki saya jadi emosi, gondok setengah mati campur keki. Lucunya pacar gue malah kecantol dia, gue emang bener kale buaya. Hey Juki anak tetangga, buaya kampung gue, banyak cewek-cewek gile-gile. Madi kipe Juki. Lagi man. Lagi? Juki. Juk, ampleng amat. Waduh. Ini nih pemusik. Sentimen amat ya. Lah udah lagi-lagi musiknya nggak akur. Kalau nggak diterusin horor gue potong nih. Itu pimpinannya.
si Juki kepergok pagi-pagi lagi ngintipin pacar gue mandi. Gare-gare si Juki, gue jadi emosi, gondok setengah mati campur keki. Lucunya pacar gue malah kecantol ye, gue emang bener kale buaye. Juki anak tetangga, buaye kampung gue, banyak cewek-cewek tergile-gile. Lagi. Bentar. Bibir doer ketiban alu. Cakep. Pengejek bau tetampah. Artinya? Kalau mau nyawer nggak usah malu. Ya. Boleh ngojek nggak apa-apa. Elah. Lagi ya. Lagi ya. Juki. La ilaha illallah. Ini pemusik bikin emosi aja ya. Lah orang lagi baru mau narik habis. Man, tadi saya dengar katanya ada Pak Wagub ya? Hah, emang ada? Iya. Masih ada? Waduh. Udah balik. Pulang. Lah. Lu bagaimana sih? Padahal udah nyiapin pantun. Udah nyiapin pantun buat dia. Iya. Pantunnya bagaimana? Ada yang mau pantun saya enggak? Kasih pantun. Kasih pantun? Masih. Ya Allah, ambil jerami di pohon kaktus. Cakep. Orang kejam bicaranya ketus. Agar silaturahmi tidak terputus. Pak, pinjam 100 Pak. Buat ongkos pulang. Udah. Malu-maluin aja lu. Jangan pinjam 100. Kita nyanyi udah. Ini kita ngomongin juragan kita kenapa jadi begitu orangnya? Gue mah kagak tahu, ternyata juragan kita ACDC. Emangnya listrik? Bukan begitu. Laki tapi melambai. Lah ilah, orang mana mah jadi adipati gagah. Iya. Ini lah, ilah lembek banget. Ilah malah segala makanan apa bae diminta. Udah gitu kerja double-double, gaji mah tetap aja segitu. Tapi yang bikin saya heran Bang Kasman. Apa? Itu segala upeti dibilang nabung. Itu namanya dia, mau aja dibego-begoin Portugis. Upeti dibilang nabung. Entah kalau udah banyak, dipakai buat kepentingan sendiri, bukan buat rakyat. Elah. Lu ngapa, Cing? Makan lu sayur bambu lu. Makan lu sayur bakar. Ngapa lu kalau berani sih lu? Udah, lu kagak lihat orangnya. Lu ngapa sih? Orang Portugis makannya rakus-rakus. Rakus gimana? Rakus gimana? Tadi gua masakin rebung, kenal rebungan? Rebung. Ya, tahu. Bambu muda. Bambu muda. Ya. Terus kata dia, oh sayur apa ini? Sayur rebung Tuan. Rebung itu apa? Bambu muda. Bambu muda. Bambu muda. Oh yang muda aja enak, apalagi yang tua. Terus. Gue masakin pagar bambu dimakan. Terus enak. Giginya pada copot. Bangetan rakus. Tapi gue heran. Kalau yang tadi mah rambutnya panjang, itu mau bener orang Portugis. Bener. Tapi yang sisa-sisanya itu. Orang apa? Anak buahnya. Iya. Itu mah kulis undang orang Citayam kayaknya. Sok tahu lu. Nah, gue kasih pecak oncom habis. Lu mikirin masa orang Portugis doyan pecak oncom? Itu orang Portugis kelaparan. Gue heran itu. Ngapa? Tuhan kita ngapa mau-maunya sih begitu? Ini makanya lagi diomongin. Ini gue lagi ngomongin. Kita punya Tuhan begitu banget. Udah ngelambai sama Portugis malah jilat. Mungkin dia dulu lahirnya kagak di bedong kali ya? Boleh jadi, lembek banget Bisa sih. jadi. Seharusnya yang model begitu tuh jangan dipertahankan jadi pemimpin. Jadi apa dong? Modelnya gitu, Iya. tukang tape. Ngomong-ngomong ikan peda gue masih ada di dalam. Bukan apaan? Ikan peda. Ikan peda? Iya. Gue ngumpetin buat kita bertiga. Ah bener-bener lu. Lah bener emang apa? Apa sih? Ikan peda? Iya. Dimakan kucing. Ah ampun. Buset tinggal, gimana sih? Kucing cat. Kucing cat. Kucing. Iya kan bahasa Inggrisnya cat. Terus tadi kan gue bilang, Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Saya mau makan yang spesial. Wah. Wah, apa Tuhan? Apa Tuhan? Saya mau makan
Ayam goreng. Ya, spesial dari mana ayam goreng? Spesial dari mana ayam goreng? Ayam goreng Cianjur. Ayam goreng Cianjur. Biasa aja Cing ayam goreng mah. Biasa. Bisa ayam bisa goreng Cianjur lu pikirin. Ya, si Nacing. Itu namanya doang ayam goreng Cianjur. Kayak bakar ikan bakar Cianjur, bukannya ayam goreng Cianjur. Tapi gua heran. Heran ngapa? Tadi gua mau masak itu. Iya. Makanan yang lain. Iya. Spesial. Yang aneh. Iya. Iya, apa tuh? Gua bilang, Tuhan, mau nggak nih saya olahin yang lain? Wah, mau nih. Masak apa? Masak apa? Binatang. Binatang. Badannya gede. Badannya gede. Kupingnya lebar. Kupingnya lebar. Hidungnya panjang. Hidungnya panjang. Tapi suaranya kecil. Gajah. Gajah. Bukan. Coba. Binatang gimana? Badannya gede. Badannya gede. Kupingnya lebar. Kupingnya lebar. Hidungnya panjang. Hidungnya panjang. Suaranya kecil. Gajah. Apaan? Gajah. Apa? Gajah. Badannya gede. Kupingnya lebar. Hidungnya panjang. Suaranya kecil. Apaan? Gajah. Gila. Itu mah sama gajah-gajah juga. Lu bego. Nggak boleh. Kita nih sesama juru masak di kerajaan. Yang saling menjatuhkan. Lu kayak kemarin. Kenapa sih? Masakan lu tuh raja komplain sama gua. Yang mana? Gimana? Yang kemarin malam. Itu emang spesial, masakan apaan? Lu nggak tahu. Ikan teri. Iya. Ikan teri yang matanya 1000. Enggak ada dua. Ikan teri matanya 1000. Enggak ada. Ikan teri 1 ton. Siapa yang mau ngitungin? Terus? Itu raja komplain. Komplain bagaimana? Kamu masak apa? Saya bangun tidur. Iya. Mata saya melek. Terus? Bangun tidur? Menghirup udara segar. Terus? Itu malah bagus. Itu bagus. Bangun tidur mata melek menghirup udara segar. Bagus. Sehat. Tapi gua heran sama tuh raja. Kenapa? Kita kan sebagai orang dapur nih, tapi mikirin tentang di kamar. Bangun pagi-pagi. Jam 3 bangun. Pagi-pagi. Gua kata kali mau ngambil selimut. Oh iya. Acing. Tolong kamu kemari. Panggil. Iya, terus? Kamu cariin saya merang. Oh, mungkin buat keramas. Merang sama bakul. Merang buat sama bakul. Ternyata raja kita tidur di merang sama bakul. Emangnya ayam? Nggak tahu. Tapi yang pasti, sekarang dapur kita sudah, tahu nggak, misteri banget. Kenapa? Iseng. Kenapa? Soalnya apa? Baru kali itu saya ngelihat air tidur. Hah? Air tidur? Iya. Kok bisa? Saya masak air. Iya terus? Airnya menguap dan ngantuk. Lu pala doang. Botak kagak diisinya. Baru kali itu saya ngeliat air ngantuk. Sekarang gua nanya. Iya. Lu tahu air terjun? Tahu. Itu kalau air terjun siapa yang jorogin? Sekarang gue juga nanya. Apa? Tahu belut listrik? Tahu. Kalau tokennya habis beli di mana? Ini ngomong-ngomong kita pada begini, itu makan rakus-rakus banget, jangan kita Aku tuh dihabisin. Gua udah misain. Oh, daging. Gua udah misain. Perkedel. Kepala ikan. Hah? Kepala ikan. Kepala kakap. Kepala traktor. Jangan kita dihabis nih. Jangan-jangan dimakan sama dia lagi. Iya makanya. Ayo kita kejar. Woi, jangan itu. Juragan, tinggalin saya. Juragan, tinggalin. Pationos. 6.000 pasukanmu telah habis oleh Portugis. Sekarang tinggal kau sendiri. Apa kau tidak takut, Pationos? Aku tidak takut pada Portugis. Aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kurang ajar. Apa permintaan terakhirmu, Pationos?
Pemilik tanah tidak akan meminta pada penjajah. Ingat itu. Allahu Akbar! Aku tembak kau! Wah! Ada pagar di tengah laut. Aku yakin sebentar lagi kita akan sampai di Samudra Pasai karena sudah terlihat dermaga. Mana? Aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya melihat segerombolan burung terbang di udara dan lebarnya laut. Aduh, pagar laut tuh ya imajinasi, goblok. Jangan banyak imajinasi, nanti kamu tidak terpilih. Iya. Aku melihat kapal beserta pasukan dan berseragam lengkap. Kalau begitu cepat panggil nakoda. Nakoda. Ada apa kalian memanggil? Lihat! Kapal! Coba jelaskan, seperti apa kapal-kapal itu? Kapal itu terlihat besar, nakoda. Dan sepertinya mereka membawa meriam yang mahenol dan montok, nakoda. Betul, nakoda. Mereka ke arah kemari, nakoda. Cepat, ayo. Buka aja dikit. Uju buset! Sambil lari. Itu kapal-kapal Portugis. Hah? Portugis? Kapal berhenti. Hentikan kapal. Ayo, seluruh penumpang. Keluar semua. Ayo cepat keluar. Ayo cepat keluar. Nakoda, ini penumpang kita, nakoda. Siapa di antara kalian yang turun di Samudra Pasai? Siap. Tuannya, silakan. Assalamualaikum. Ada apa sobat memanggil? Nakoda kapal ingin berbicara, Tuan. Ada apa, nakoda? Tuan Padilla, benar ada akan turun di Samudra Pasai? Sesuai rencana semula, kepulangan saya dari Mekah memang menuju Samudra Pasai. Ada apa gerangan, nakoda? Nampaknya Anda tidak bisa ke sana. Sebab di sana ada kapal-kapal Portugis dengan persenjataan yang lengkap. Oh ya? Izinkan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apakah betul yang kalian laporkan kepadaku? Masya Allah. Samudra Pasai sudah hancur lebur. Banyak manusia yang mati. Gedung-gedung sudah hancur semuanya. Portugis memang sangat kejam. Aku dari awal memang ingin ke Samudra Pasai. Tapi melihat kondisi yang seperti ini, andaikan aku turun di Samudra Pasai ini, pasti orang-orang Portugis mengancamku bahkan membunuh. Bagaimana pendapatmu, nakoda? Begini, Tuan. Kapal ini kita akan alihkan di Cirebon atau sampai ke Demak. Baiklah kalau begitu. Saya juga tidak bisa memaksakan untuk berlabuh dan turun di sini. Saya akan ikut berlayar sampai ke Cirebon.
bahkan sampai ke Demak. Baik Bagus. Putar haluan. Ayo kita putar haluan. Turunkan dia. Turunkan layar! Turunkan layar! Kita baru saja menyelesaikan pelajaran kita hari ini tentang sholat. Karena betapa pentingnya sholat. Pelajaran hari ini kita sudah menyempurnakan bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud dengan lengkap bacaannya yang terakhir itu masuk. seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Para santri semuanya, pelajaran hari ini sangat penting sekali. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Jangan pernah tinggalkan sholat. Siapa saja yang berani meninggalkan sholat, maka dia akan menjadi manusia yang sengsara hidupnya. Di dunia ini, bahkan di akhirat kelak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Ada. Kanjeng Sunan Gunung Jati sedang kemari. Baik, kalau begitu agar Sunan segera dijemput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebuah kehormatan Sunan datang kepada hamba. Ada apa gerangan Sunan? Ada sesuatu yang sangat penting. Di Demak ini ditinggal oleh seorang sultan, Sultan Trenggono. Mungkin engkau sudah tahu, Sultan Trenggono gugur dalam perang melawan Portugis. Pada tahun 1513, Sultan Trenggono berperang melawan Portugis, tapi belum berhasil. Kemudian diulangi pada tahun 1521, dan disitulah beliau gugur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dia meninggalkan 2 orang istri. Yang satu adalah anak kandungku sendiri, yaitu Putri Ayu. Sedangkan yang satu adalah Putri Pambayun, putri dari Sultan Demak. Saya akan memberikan tugas kepadamu. Sebaik-baiknya lelaki, sesempurnanya lelaki adalah melindungi para janda. Untuk itulah, karena saya melihat engkaulah yang pantas untuk menggantikan Sultan Patiunus yang telah wafat, dan saya sebagai ayah kandung dari Putri Ayu ikhlas apabila anakku dinikahkan dengan engkau. Apakah engkau bersedia? Yang mulia Sunan, hamba tidak mungkin menolak titah Sunan. Bagus. Hamba siap Alhamdulillah. melaksanakan tugas itu Sunan. Alhamdulillah. Memang
laki-laki tidak mungkin menolak dengan dua wanita yang sangat cantik sekali. Saya titipkan kedua anakku untuk mendampingimu kelak. Itu yang terpenting. Baik, Sunan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima, Sunan. Baik. Para santri semuanya, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah, besok kita akan ketemu lagi dalam pokok bahasan yang lain. Dan saya akan pergi menghantarkan Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada satu hal yang membuat saya tidak setuju Adipati Sepuh. Dijadikannya Fatahillah menjadi panglima. Dan itu membuat saya kesal. Ya, aku juga kesal. Karena kita pada Adipati, mengapa Fatahillah dijadikan panglima perang? Kenapa? Harusnya kita sebagai yang tertua. Apakah sudah pasti Fatahillah dijadikan sebagai panglima perang? Setahu saya, rapat para sunan baru akan dilaksanakan besok. Saya dengar langsung Adipati Sepuh, para sunan memilih Fatahillah menjadi panglima. Dan ini membuat saya kesal. Iya, aku juga dengar demikian. Adipati, kalaulah besok para sunan memutuskan bahwa Fatahillah diangkat menjadi pemimpin perang, maka tentu kita harus mengikuti. Jadi kita sia-sia berkorban. Bukan begitu saudaraku? Iya, aku sudah persiapkan perbekalan itu banyak. Sampai-sampai aku cerapkan, ku kirimkan ke Cirebon, ke Banten, sampai ke Selat Malaka. Itu sudah kulakukan. Adipati, saya yakin mana mungkin para sunan akan menunjuk Adipati sebagai panglima perang. Karena waktu perang kemarin saja 6.000 tentara gugur. Pati Unus juga gugur. Kemudian di mana Adipati? Di mana? Kita berdua mempersiapkan perbekalan untuk bertempur, bukan begitu? Iya, itu semua sudah kau kerjakan. Itu ada juga perjuangan. Lalu Adipati Sepuh kemana? Adipati, tugas Adipati itu bukan hanya menyiapkan perbekalan perang. Tetapi bukankah Sultan telah menugaskan Adipati untuk terjun ke medan perang? Kemana Adipati? Loh, kenapa Adipati Sepuh menyalahkan kami? Lalu Adipati Sepuh kemana? Ngumpet gak? Atau ketakutan? Adipati Sepuh. Adipati. Kalau itu yang Adipati tanyakan, bukankah Adipati juga ada pada waktu itu? Sultan telah menugaskan saya selaku Adipati Sepuh untuk menjaga Kesultanan Demak ini. Itu hanya alasan Adipati Sepuh untuk mengumpet. Ya. Ya, itu suatu alasan. Padahal Adipati Sepuh tidak berani. Adipati, coba sekarang saya tanya, pantaskah kalau saya mengkhianati dan tidak mengikuti titah dari Sultan? Pantas? Pantas?
Adipati, jika Adipati masih mempercayai saya dan menghargai saya sebagai Adipati Sepuh, saya minta apapun keputusan dari rapat Sunan besok, kita harus ikuti. Kau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu, mata memandang, aku namakan di kau cerita malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat, masuk perangkap, apa daya asmara sudah menekan. Hitam malam, siapakah gerangan puan? Hitam malam, dari bulangkah tuan, kereta kita di Jatinegara kita kan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Sultan Trenggono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adipati, Adipati Sepuh, ada apa malam-malam bisa datang di hutan ini? Maaf, Tuan. Kami tadi baru saja membicarakan tentang siapa pengganti Pati Unus. Ya. Dan kami juga sudah mendengar ya bahwa pengganti Pati Unus itu adalah Fatahillah. Tapi sekali lagi mohon maaf Tuan, menurut kami Fatahillah itu masih sangat muda dan belum berpengalaman di dalam berperang Tuan. Betul Sunan. Sunan lebih pantas menjadi panglima dibandingkan Fatahillah, bukan begitu? Iya. Lebih pantas. Tidak. Nasib semua itu di tangan Tuhan. Saya bila keputusan ayahanda meminta supaya Fatahillah memimpin, saya akan menurut saja. Saya akan ikut saja para adipati. Bagaimana? Kita berjuang bersama-sama. Gimana? Iya. Baik. Lebih pantas. Sultan Trenggono yang pantas. Tidak. Kita harus menurut keputusan musyawarah para sunan. Sebaiknya kita balik langsung menuju tempat kita bersama. Baik, kita pamit. Gusti kula nyuwun bejah kula nyuwun
Pejah kulo istiqomah Gusti kulo nyuwun gesang kulo nyuwun gesang kulo istiqomah kulo nyuwun pejah kulo husnul khotimah. Para hadirin sekalian, ada sesuatu yang sangat penting di Demak ini. Kita semua tahu Adipati sudah meninggal, Adipati Yunus. Demak perlu mengangkat panglima perang. Saya tiba-tiba teringat, kayaknya yang pantas untuk menjadi panglima perang Demak adalah menantuku, Fatahillah. Bukan berarti ini karena saya ayahnya, karena saya adalah ayah mertuanya. Tidak. Karena saya melihat di Demak ini yang punya potensi dan punya ilmu yang dapat diandalkan adalah Fatahillah. Bagaimana menurut penasehat sepuh? Apakah setuju? Saya sangat setuju Fatahillah menjadi panglima. Karena Fatahillah adalah seorang pemimpin yang baik. Dan dia adalah sebagai pemuda yang amanah, jujur, mempunyai kepemimpinan yang baik, serta punya integritas, mempunyai kompetensi yang baik. Alhamdulillah. Tapi bukan karena Fatahillah adalah menantuku kan? Bukan. Alhamdulillah. Sultan Sepuh, bagaimana menurutmu? Menurut hamba, ini adalah keputusan yang tepat. Dan hamba hanya bisa mengatakan sami'na wa ato'na atas semua keputusan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah. Untuk penasehat sepuh, bagaimana? Engkau setuju? Dia adalah seorang yang saleh, orang yang punya ghirah yang begitu tinggi, dia orang yang istiqamah, pantas dia menjadi orang panglima perang. Kerajaan Demak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sultan Trenggono, engkau sebagai saudaranya, apakah engkau setuju? Saya ikut saja, Kanjeng Sunan. Baiklah. Ada yang keberatan pengangkatan Fatahillah menjadi panglima perang di Kesultanan Demak? Tuan, kami para adipati setuju, Tuan. Baik. Bagaimana para adipati muda? Apakah setuju? Kita berdua setuju saja, Sunan. Setuju.
Alhamdulillah. Kalau kalian juga termasuk ikhlas, alhamdulillah. Baiklah, mulai hari ini, tahun 1522, Fathahilah kita angkat menjadi Panglima Perang Kesultanan Demak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
pasukan menembak, pasukan berkuda, dan pasukan pemanah sudah berlatih amat keras untuk siap-siap menyerang musuh. Adipati, segera periksa seluruh perlengkapan dan kesiapan perang kita. Segera laksanakan. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Hai dunia, seakan ana yang punya kepada istri tua. Kanda sayang padamu, hai kepada istri muda. I say I love you. Tadi kerupukku mantap. Dinda Putri Ayu. Sendiko Kang Mas. Dinda Putri Pembayun. Sendiko jauh Kang Mas. Lihat itu. Kang Mas sudah diberikan kepercayaan menjadi panglima perang di tanah Demak ini. Dan saatnya sekarang Kang Mas melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kang Mas harus segera memimpin pasukan ke Sunda Kelapa dengan satu target, mengalahkan Portugis. Karena itu Dinda, untuk kesuksesan jihad ini, Kang Mas mohon doa dari Dinda berdua. Kang Mas, saya selalu mendoakan Kang Mas. Akan tetapi, satu hal yang membuat saya gelisah itu, saya tidak ingin kembali kehilangan sosok suami seperti dulu, Kang Mas Matius. Semoga itu tidak terjadi, Kang Mas. Tidak perlu takut, Dinda. Kita berikhtiar maksimal. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Kang Mas. Doa kami berdua menyertai Kang Mas untuk pergi ke medan juang. Dan kami selalu mengharapkan Kang Mas untuk kembali. Jika diizinkan, dan izinkan Dinda untuk memimpin pasukan memanah perempuan sampai ke Banten. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa Dinda berdua. Mudah-mudahan visi untuk menumpas Portugis di Sunda Kelapa bisa berhasil. Amin. La haula wala quwata illa billah. Sendiko tahu, Kang Mas. Mohon izin Kang Mas. Saya pun mungkin akan ikut dengan Kang Mas bersama rombongan ke Cirebon. Sekalian saya juga ingin pulang ke sana, ke tanah kelahiran saya. Dan Ayahanda Sunan Gunung Jati pun sudah mempersiapkan bekal yang banyak untuk kita. Alhamdulillah. Dan sekali lagi, saya mohon izin Kang Mas. Saya ingin menghibur seluruh pasukan untuk pergi ke Cirebon. Baiklah. Sendiko Kang Mas. Pasukan memang perlu dihibur, Dinda. Silahkan, Dinda. Tehon cewek sumorea tekadna pahlawan bangsa sadu mundur pantrang ulang mun maksud tajan laksana berjuang lemah cari lali robi tur tegang pati taya basa minta pabuang kalimat ikhlas ridho ke korban merdeka
Sadna pahlawan bangsa sadu mundur pantrang mulang mun maksudna jan laksana berjuang keur lemah cai. Pasukan Portugis sudah bisa kita taklukkan. Kapal-kapalnya kita hancurkan. Dan prajuritnya sudah kita musnahkan. Tapi untuk memastikan seluruh prajurit dari Portugis sudah tumbang, perlu ada pemeriksaan kembali. Prajurit, Sendiko Gusti, segera periksa kembali di sisi-sisi kapal kita, apakah masih ada Portugis yang masih hidup. Segera laksanakan. Siap. Sandiko. Kanjeng Sultan, Kanjeng Sultan, pasukan Portugis masih ada, tapi sepertinya mereka terjepit, Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan, sepertinya saya masih melihat beberapa orang Portugis yang masih hidup. Wah, kalau begitu, kita harus kembali menyerang mereka. Dan kita pastikan seluruh pasukan Portugis terkalahkan oleh kita. Para prajurit, siapkan pasukan berkuda, pasukan memanah, untuk kembali kita serbu mereka sampai musnah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Stop, hentikan. Awet, ia komandan yang paling kejam dan bengis. Para prajurit, kita tahu dia adalah komandan Portugis yang sangat kejam dan tidak punya peri kemanusiaan. Anak-anak bangsa kita dibunuh satu persatu, semuanya dihancurkan. Tapi para prajurit, kita harus tahu, dalam Islam ada etika berperang. Kalau musuh sudah menyerah, kita tidak boleh lagi menyakitinya. Karena itu, kita harus adili dengan seadil-adilnya. Untuk melaksanakan pengadilan itu, bawa saja dia ke dalam penjara. Masukkan ke dalam penjara untuk kita adili dengan seadil-adilnya. Para prajurit semuanya, alhamdulillah, karena kekuasaan Allah, kita sudah bisa menumpaskan seluruh pasukan Portugis di tanah kita ini. Dan mulai hari ini, Sunda Kelapa, saya rubah namanya menjadi Jayakarta, yang artinya adalah kota kemenangan. Dan atas jasa Tuan Fatahillah, yang lebih kita kenal sebagai Wong Agung Pasai, mereka diberi gelar Pangeran Jayakarta. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Jampang penghuninya, melintang tebal kumisnya, matanya terang bercahaya. Ondel-ondel, woi, dari Jakarta, kesibukan, woi, jangan ditanya. Ondel-ondel, woi, Kramat Sentiong, siapa meleng, woi, kantongnya kosong. Ondel-ondel, woi, dari Cikini, ini keroncong, woi, sampai di sini. Iya, kami seluruh tim dan kru Drama Kolosal Jakarta Islamic Center mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran saudara semua. Sampai berjumpa di tahun yang akan datang dengan persembahan kembali dari Jakarta Islamic Center, yaitu Selendang Putih Para Wali dari Tanah Jawi. Sampai jumpa dan terima kasih. Semuanya kita beri aplaus dan beri hormat kepada penonton. Ya.